Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik semuanya. Pagi, Kak. Mohon maaf ya, kita lumayan ngaret dari jam 9 karena Zoom-nya lumayan terkendala pagi ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Faiza yang insya Allah sudah bergabung ya dengan kita di sini. Selamat pagi juga rekan-rekan pengurus rumah tangga asrama mahasiswa Universitas Negeri Malang yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Dan pastinya selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan virtual ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, lalu ketiga pemaparan materi dari Mbak Nurul Faiza, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima adalah sesi di mana nanti ada challenge buat teman-teman semua, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, marilah kita membuka webinar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Oke. Baik, apa kabar teman-teman semua? Boleh dijawab ya pertanyaan saya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak, luar biasa. Ya, saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya bahagia. Oke, menarik sekali sepertinya ya teman-teman. Tema yang akan kita simak pada pagi hari ini yaitu mengenai public speaking. Kayaknya siapa sih dari teman-teman yang nggak pengen punya skill public speaking, apalagi di tengah-tengah kita sebagai kaum mahasiswa ya, pasti salah satu skill ini tuh paling populer gitu. Entah itu di dalam kelas, kita pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya public speaking. Apalagi nanti ketika kita sudah di dunia kerja, skill ini juga harus kita kuasai teman-teman. Oke, dan beruntungnya pada pagi hari ini kita kedatangan seseorang yang pastinya sudah tidak diragukan lagi ya kemampuannya dalam hal public speaking. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan sedikit ya mengenai kurikulum vitae dari Mbak pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, sudah terlihat share screen saya? Bisa dijawab ya teman-teman? Sudah Kak. Oke. Sudah Kak. Nah ini dia. Sudah. Oke. Ini kita santai saja ya teman-teman. Beliau adalah pemateri kita, namanya Nurul Faiza, tempat tanggal lahir Malang, 22 April 2000. Wah sebentar lagi ulang tahun ini Mbak Faiza, 1 bulan lagi. Nah, riwayat pendidikannya bisa dibaca, SD Negeri 1 Brongkal, SMP Negeri 5 Kepanjen, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, dan sekarang sedang menempuh pendidikan bersama-sama kita di Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini ada work experience-nya. Mbak Faiza ini sepertinya seorang yang produktif banget ya. Jadinya mempunyai pengalaman pekerjaan juga. Begitu pula dengan pengalaman organisasinya. Jadi Mbak Faiza adalah koordinator dari Gerakan Ahli Sedekah Malang. Pasti teman-teman tahu ya ini ya, Gerakan Ahli Sedekah Malang. Dan juga Mbak Faiza member dari UKM Ikatan Pecinta Retorika Indonesia. UKM-nya UM. Lalu
Mbak Faiza juga sebagai member dari divisi media konten di Duta Hijab Radar Malang. Pada tahun 2019, Mbak Faiza juga ini teman-teman pernah bergabung bersama kita di asrama ya sebagai ketua asrama mahasiswa putri Universitas Negeri Malang, dan juga dia pernah menjabat sebagai member di HMJ Sastra Inggris. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, karena banyak sekali juga pengalaman dari Mbak Faiza. Nah, ini ada honors and rewards dari beliau. Wah, banyak sekali. Jadi yang baru-baru ini, Mbak Faiza adalah termasuk top 15 National Speech Competition held by Universitas Sriwijaya. Dan juga Mbak Faiza sebagai finalis Duta Hijab Radar Malang 2020. Dan juga pernah berpartisipasi dalam acara Bronze Medal ASEAN Innovative Science and Entrepreneurship Fair tahun 2019. Nah, ini tahun 2019 Mbak Faiza banyak mendapatkan penghargaan sebagai third winner of MC competition di Pekan Retorika UM, sebagai pemenang ketiga juga dalam musabaqah debat ilmiah kandungan Al-Quran bahasa Inggris, dan juga sebagai top 5 musabaqah karya tulis ilmiah Al-Quran MTQ UM. Wah, banyak ini ya. Dari tahun 2015 sampai 2020 nggak pernah berhenti prestasi dari Mbak Faiza. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya ya. Saya stop dulu share screen-nya. Ya. Baik, seperti itu tadi, luar biasa sekali kan teman-teman. Jadi langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Faiza. Apakah sudah bergabung dengan kita? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Bagaimana gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, meskipun suara pagi ini agak serak ya karena cuaca di Malang, jadi Mbak Faiza kebetulan agak flu, tapi semoga tidak mempengaruhi semangat adik-adik semua pagi. Amin. Ya, terima kasih Mbak Faiza karena sudah berkesempatan untuk bergabung sama kita ya, sama acara di webinar Public Speaking bertemakan Dare to Speak, Dare to be Confident pada pagi hari ini. Baik, kayaknya teman-teman juga sudah tidak sabar langsung mendengar pemaparan dari Mbak Faiza. Jadi langsung saja kepada Mbak Nur Faiza, saya persilahkan. Oke, sebelumnya panitia barusan Mbak Faiza sudah kirim materi PPT-nya karena untuk join device satu lagi itu kapasitasnya penuh ya. Jadi bisa minta tolong ya share screen panitia. Oke, sembari menunggu share screen ya, daripada kosong, aku mau lihat dulu wajah-wajah baru anak-anak asrama, ya ampun, cantik-cantik, ganteng-ganteng, semangat semuanya. Ini ada yang masih off kamera, Kak? Aku minta tolong dong semua on cam ya. Jadi aku bisa lihat semua wajah-wajah adik-adik semua. Manggilnya apa nih, adik-adik berarti? Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Sebelumnya ada yang pernah ketemu aku? Yes. Nggak ada ya? Aku udah lama banget nggak ke asrama. Ada yang anak pendidikan bahasa Inggris di sini? Nah, siapa nih anak pendidikan bahasa Inggris? Ada Mbak. Siapa itu? Siapa itu? Sepertinya aku kenal suaranya. Oke, Mbak untuk share screen-nya langsung ya sekarang ya? Ya. Oke. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengaran jelas sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya sudah diperkenalkan tadi oleh panitia. Aku Faiza. Di sini aku tidak menyebut diriku
apa ya, manggilnya aku apa saya ya? Saya aja ya, biar formal gitu. Tapi aku lebih kena gitu ya. Aku aja ya, biar kita deket gitu ya. Aku tidak menyebut diriku sebagai pemateri hari ini, kita sharing-sharing aja. Hari ini panitia nyuruh Bapak Iza sebelumnya untuk menyampaikan materi webinar yakni public speaking dengan judulnya Dare to Speak, Dare to be Confident. Oke, next. Oke, kita kenalan lagi. Kalau tadi kan kenalan Bapak Iza secara formal, ini secara non formal ya. Halo, saya Faiza. Umur Bapak Iza sekarang 20 tahun, nggak jauh-jauh kan ya. Saya menyebut diri saya, jadi saya. Saya menyebut diri saya sebagai aktivis karena Bapak Iza suka aktif gitu ya, di mana-mana. Terus, what people might think about me, apa yang orang-orang sering katakan tentang Mbak Faiza? Ini bukan kepedean ya, ini memang seperti ini. Tapi nanti pasti teman-teman tahu maksudnya seperti apa. Ini bukan ria atau apapun. Teman-teman atau orang-orang di luar sana sering melihat Faiza sebagai seseorang yang percaya diri atau confident person, seseorang yang super aktif sampai hiperaktif gitu ya, seseorang yang charming, dan seseorang yang smart mungkin, dan juga lucu imut gitu ya. Next. Tapi itu semua sebenarnya tidak 100% benar karena untuk beberapa part itu ada yang hanya Mbak Faiza yang tahu. Tapi Mbak Faiza bisa menutupinya karena apa? Karena public speaking. Percaya atau enggak, public speaking bisa membentuk karakter kita untuk disukai oleh banyak orang. Jadi sebenarnya itu public speaking juga salah satu sarana Mbak Faiza menyembunyikan kelemahan Mbak Faiza dengan dianggap lebih gitu ya, menonjol di public speaking. Next. Oke, ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama negara kita. Dan yang kedua ada Ustadz Hanan Attaqi. Lalu ada next, ada Mbak Najwa, dan ada Mas Deddy Corbuzier. Sebelumnya Mbak Faiza tanya dulu nih sama teman-teman. Dari keempat gambar ini, sebenarnya 4 orang ini adalah 4 sosok yang sangat berbeda ya. Ada yang dari bidang entertain, ada yang dari bidang politik, ada yang dari bidang dakwah. Ada nggak sih teman-teman yang tahu 4 orang ini memiliki satu kesamaan? Yakni apa, ayo? Ayo, siapa yang berani jawab? Semoga aktif ya anak-anak di sini. Ada yang berani jawab? Krik, krik, krik. Itu ada. Barusan ada kedengeran. Public speaking. Ya, benar. Jadi, keempat orang ini adalah tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki teknik public speaking yang bagus gitu ya, yang mengena, dan juga masyarakat itu memiliki ketertarikan lebih kepada 4 orang ini. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih public speaking itu? Teman-teman di sini ada yang tahu public speaking itu apa? Tapi nggak usah dilihat yang definisi ini ya. Menurut teman-teman, public speaking, ketika mendengar kata public speaking, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh dong ada jawaban sambil kenalan. Berbicara di muka. Ya, berbicara di muka umum. Siapa nih yang ngomong nih? Namanya? Afifah. Arif. Bagus banget. Benar, berbicara di depan umum. Selain itu. Ada lagi? Apa yuk? Pidato? MC? Oke. Benar banget teman-teman. Jadi public speaking itu adalah, kalau dari sisi kata per kata, public adalah publik atau orang banyak, speaking adalah berbicara. Public speaking adalah teknik untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, ini Mbak Faiza punya definisi sendiri setelah Mbak Faiza menekuni di bidang ini ya. Meskipun belum expert, menurut Mbak Faiza, public speaking adalah cara menghipnotis orang lain untuk
mendengarkan ide yang kita utarakan. Kenapa kok menghipnotis? Karena dengan public speaking ini, apapun yang kita katakan, kalau public speaking kita bagus, meskipun ide kita itu mungkin ya tidak sebagus orang lain, kita akan didengar dan orang lain itu akan impresif dengan diri kita. Kayak gitu, teman-teman. Misal nih, kita mau ngomong seorang ibu, ada dua ibu. Yang satu dua-duanya ingin memberitahu keluarganya kalau masakannya sudah matang gitu. Yang satu itu ngasih taunya biasa aja, kayak itu loh masakannya udah matang. Terus anak-anaknya tuh ya udah sih, kalau udah matang ya udah nanti aku bakalan makan. Beda lagi kalau seorang ibu ini memiliki teknik public speaking yang bagus. Ibu ini akan berusaha meyakinkan anak-anaknya bahwa masakan yang matang itu benar-benar enak, seenak itu gitu ya kalau selebgram zaman sekarang. Ibu ini akan bilang gini, ayo anak-anak, ini loh udah mateng masakannya. Ibu masak masakan favorit kalian loh. Ada tempe, ada daging, ada semur. Seenak itu pokoknya. Gitu. Apalagi kalau ditambah-tambahin ya. Nanti kalau kalian makannya habis, ibu bakalan kasih kalian hadiah bla 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 bla. Nah, itulah teman-teman contoh paling sederhana dari efek public speaking. Jadi Mbak Faiza mau di sini teman-teman mengubah sedikit cara pandang teman-teman tentang public speaking. Public speaking tidak hanya ketika seorang tokoh yang berpengaruh berbicara di depan podium atau seorang presiden mahasiswa yang sedang orasi berdemo gitu ya. Padahal public speaking ini benar-benar kita pakai di kehidupan keseharian kita. Mulai dari kita berbicara dengan teman kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan tetangga, kita di kelas, semuanya menggunakan public speaking selama kita berbicara dengan orang lain. Next. Oke, those who involved in public speaking. Siapa aja sih yang terlibat gitu ya di proses public speaking ini? Yang pertama ada speaker, yang kedua, sorry ya, ini ada sedikit typo. Yang kedua ada listener. Speaker ini siapa? Speaker adalah orang yang berbicara, orang yang sedang berbicara. Yang kedua adalah listener. Listener ini adalah orang yang mendengarkan atau orang yang sedang ingin dihipnotis oleh speaker ini. Nah, dua tokoh ini, dua pihak yang terlibat dalam public speaking ini kadang dilupakan oleh seorang public speaker. Ada kan? Pasti teman-teman pernah ngerasa ada public speaker yang, orang ini kok asik sendiri sih ngomongnya. Maksudnya kayak pesannya itu tidak tersampaikan. Nah, mungkin public speaker yang seperti ini lupa. Karena kalau di public speaking itu sebenarnya tidak hanya speaker yang terlibat, tapi listener juga terlibat. Nanti kita bakalan berbicara gimana cara mendapatkan hati para listener. Next. The advantages. Apa sih keuntungan-keuntungan kalau teman-teman belajar teknik public speaking yang baik? Ini cuma beberapa ya. Pasti teman-teman udah banyak mengikuti seminar di luar sana mungkin ya, atau membaca di artikel atau apapun itu yang menyebutkan berbagai manfaat dari public speaking. Nah, 4 ini yang ada di slide sekarang ini adalah 4 keutamaan utama yang Mbak Faiza sendiri sudah rasakan. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Pasti, teman-teman. Karena ketika kita memiliki teknik public speaking yang baik, secara otomatis rasa percaya diri kita itu akan meningkat gitu. Kita tuh ngerasa diri kita tuh keren. Seperti kalau kita presentasi di kelas gitu ya. Kita itu bakalan, misal satu kelompok itu ada 5 orang. Terus 5 orang ini pinter-pinter semua. Kamu biasa aja. Maksudnya dari segi IQ itu biasa aja. Tapi public speakingmu yang paling bagus. Kamu bakalan jadi orang yang paling menonjol di situ. Karena apa? Sebaik-baik idemu, kalau tidak disampaikan dengan baik, orang lain tidak akan menerimanya dengan baik. Kamu bakalan merasa paling keren pokoknya di situ. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Kenapa public speaking bisa meningkatkan kualitas diri? Karena kalau teman-teman menggunakan public speaking ini dengan baik, teman-teman bakalan bakalan masuk ke circle-circle yang teman-teman nggak duga gitu ya. Ketika orang memiliki public speaking yang baik, orang itu bakalan dilirik. Oh, anak itu loh. Kalau ada acara ya, misal, MC-nya siapa nih? Oh, anak itu. Secara nggak langsung, anak itu tuh bakal
ternotis gitu loh oleh orang lain, yang itu juga bisa meningkatkan kualitas dirinya secara internal. Oh, orang lain udah notice aku kayak gini nih, otomatis aku harus meningkatin skill ini. Ini juga bisa menjadi jembatan kita atau batu loncatan kita untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya dengan public speaking. Yang ketiga, aku kecepatan nggak sih ngomongnya? Nanti bilang ya kalau aku kecepatan ngomongnya. Enggak, Mbak. Nanti juga bilang kalau aku asik sendiri. Kalau Faiza asik sendiri sih, aku juga ngomongnya. Yang ketiga, dengan public speaking kita bisa menebar kebaikan. Kenapa? Karena public speaking ini seperti dua mata pisau ya. Ketika kamu memiliki public speaking yang baik, seperti yang Mbak Faiza sebutkan di awal tadi, ini adalah sarana menghipnotis orang lain. Kamu bisa menggunakan public speaking untuk menebar kejahatan atau menebar keburukan dan menebar kebaikan dengan sangat mudah. Karena apa? Karena orang lain itu sudah amazed duluan sama teknik public speakingmu, belum ke idemu. Jadi apapun yang kamu katakan orang lain itu bakalan, oh iya ya bener, pasti bener. Oh iya ya bener ya, kayak gitu. Misal nih, yang buruk sekarang tuh, oh gosip gitu ya. Waduh, kalau gosip itu juga harus menggunakan teknik public speaking yang baik, teman-teman. Sepanas apapun gosip yang kamu punya, gitu. Misal sekarang, jadi ngomongin orang. Jangan wes, Mbak Faiza aja, contohnya. Misal, Mbak Faiza nih lagi deket sama orang gitu ya. Terus ada segerombolan teman-teman yang lagi ngomongin Mbak Faiza. Faiza itu lo deket sama orang. Tapi yang ngomongin ini tuh bukan orang yang public speaking-nya bagus. Orang lain tuh bakal, apa sih gitu. Ya udah kali, namanya orang deket sama orang ya kenapa? Beda lagi kalau si pembawa gosip ini adalah orang yang memiliki public speaking yang baik. Tahu nggak sih? Apalagi sama gestur-gestur ya. Tahu nggak sih si Faiza itu deket sama itu, tahu gitu. Kalian tuh ya, itu tuh dia tuh orang yang udah ganteng, alim, gini. Waduh, udah di stalking sembarang kali gitu ya kalau bahasa Malang. Kalian bisa, tapi Bapak Ibu saranin kalian menebar kebaikan dengan public speaking yang kalian punya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang buruk. Terakhir, dengan public speaking, teman-teman memiliki pesona yang lebih dibandingkan orang-orang di sekitar kalian. Kalian otomatis akan menonjol. Memang, setiap pribadi itu memiliki faktor-faktor X yang membuat dirinya menonjol. Tentu semuanya nggak bisa dikatakan. Tentu semua orang itu akan memiliki faktor-faktor X tersendiri secara personal untuk menonjol ya. Tapi dengan public speaking kalian bakalan terlihat secara cepat. Gitu ya. Next. Next, Kakak. Sebentar, Mbak. Oke. Wah. Ya, teman-teman ya. Selain keempat pasti lebih banyak lagi keuntungannya. Sekarang, bagaimana menjadi public speaker yang baik? Bagaimana sih caranya atau tips and trick gitu ya? Kemarin aku diminta sama panitia, Pak Faiza kasih tips and trick dong. Jadi public speaker yang baik itu gimana? Sebenarnya saya sendiri ya merasa Mbak Faiza itu belum di level public speaker yang baik. Tapi ya dari banyak orang yang sudah Mbak Faiza temui, public speaker yang Mbak Faiza sudah anggap mumpuni, ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang public speaker jika dia ingin menjadi istimewa di depan para pendengarnya. Yang pertama, yang paling penting bukan ide kamu, bukan cara kamu berbicara terlebih dahulu, bukan eye contact, bukan gesture, tapi adalah bagaimana kamu mengetahui dirimu secara personal terlebih dahulu. Kamu harus tahu nih, know yourself. Kamu harus tahu banget dirimu itu seperti apa. Kamu harus love yourself dulu gitu. Aku ini sebenarnya siapa sih? Aku ini ingin dikenal sebagai siapa? Misal nih, Mbak Faiza dari awal tadi stating kalau Mbak Faiza itu seorang aktivis. Oh, Mbak Faiza ini ingin dikenal sebagai seorang aktivis. Jadi, public speaking adalah sarana Mbak Faiza untuk mengkeluarkan kepada orang lain bahwa ini loh aku aktivis di sini, yang bisa melancarkan kegiatan-kegiatan. Gak apa-apa, ini adalah salah satu contoh rintangan menjadi public speaker. Setelah mengetahui diri kamu harus tahu
Kelebihan kamu itu apa? Kekurangan yang harus kamu tutupi itu apa? Kelebihan yang harus kamu tonjolkan itu apa? Oke. Kedua, know your goal. Ketahui tujuan kamu selama melakukan proses public speaking. Misal, Mbak Faiza di sini tujuannya adalah untuk sharing ke para peserta. Peserta itu merubah stigma nih, menggiring para peserta untuk berpikir, oh ternyata public speaking itu nggak cuma buat orang-orang di podium loh. Oh ternyata kata Mbak Faiza, public speaking itu benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu wajib sebenarnya memiliki public speaking yang baik loh. Itu goalnya Mbak Faiza pagi ini. Misal adik-adik ikut perlombaan gitu ya yang mengharuskan presentasi. Goalnya apa sih? Goalnya itu tidak secara penuh mendeliver menyampaikan ide teman-teman. Tapi yang pertama teman-teman adalah, oh aku ingin memenangkan hati juri. Aku ingin mengimpress para juri. Itu penting banget karena itu mempengaruhi bagaimana cara teman-teman berbicara juga dan membawa suasana selama melakukan public speaking. Ketiga, know your role. Okay. Yang ketiga adalah know your role. Ketahui posisi teman-teman di situ sebagai apa. Karena ini akan mempengaruhi bagaimana teman-teman membawakan topik yang hendak teman-teman bicarakan. Porsi yang teman-teman hendak bicarakan. Ketika teman-teman menjadi leader, misal di sebuah organisasi, atau menjadi seseorang yang paling disorot di sebuah organisasi, porsi teman-teman untuk berbicara itu otomatis lebih banyak daripada anggota. Ini Mbak Faiza tidak berbicara tentang hak kemanusiaan ya. Maksudnya, setiap orang itu memiliki hak untuk berbicara itu sama, tapi ketika kamu menjadi leader, secara otomatis kamu memiliki semacam kewajiban lebih untuk menyampaikan idemu lebih banyak daripada anggotamu. Karena kamu ketika kamu di kelas misalnya, sebagai siswa dan guru di kelas adalah dua orang yang berhak menjadi public speaker. Tapi kamu harus tahu, oh di situ aku sebagai siswa, nggak mungkin dong aku mengambil role sebagai guru di kelas karena itu udah ada perannya sendiri. Oh berarti teknik public speakingku tuh harus ada batasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selanjutnya, know your audience. Setelah kamu mengetahui dirimu sendiri, setelah kamu mengetahui tujuan untuk berbicara tadi, ketika kamu tahu peranmu di situ sebagai apa, kamu harus tahu audiensmu itu siapa. Misal, kalau Mbak Faiza belajar di IPRI, mungkin teman-teman di sini ada yang anggota IPRI ya, ada beberapa jenis audiens berdasarkan rentang umur misalnya. Ada anak-anak, ada remaja sampai dewasa, ada orang tua. Ketika kamu menghadapi anak-anak, nada bicaramu itu harus ditinggikan. Anak-anak remaja ya, harus ditinggikan. Kayak gini ya, sebenarnya Mbak Faiza berbicara sehari-hari itu nggak setinggi ini. Ya masa Mbak Faiza ke orang tua setinggi ini kan nggak mungkin. Mbak Faiza ya biasa kayak, ya udah biasa aja. Karena ini audiens Mbak Faiza adalah mereka yang lebih muda dari Mbak Faiza atau kalian. Jadi Mbak Faiza harus meninggikan suara. Karena apa? Karena anak muda kalau dengar suara yang rendah, itu dikiranya males ngomong. Kayak misal ya, bayangkan Mbak Faiza di awal tadi, gini, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi pagi ini kalian ketemu sama saya, Nur Faiza, itu kayak nggak asik. Jadinya kalian, apa sih nih orang itu niatnya apa? Kebanyakan anak-anak, anak muda, sampai dewasa itu berpikirnya akan seperti itu. Lalu, jenis audiens yang selanjutnya adalah dewasa. Tadi dewasa awal ya, ini dewasa akhir sampai yang tua. Orang-orang tua itu tidak suka nada bicara yang tinggi, kebalikan dari anak-anak, remaja, dan dewasa awal. Jadi, ketika kamu memiliki audiens orang-orang yang lebih tua atau derajat akademis atau gelarnya lebih tinggi dari kamu, jangan kamu gunakan intonasi suara yang tinggi, gunakan yang rendah. Contoh yang paling ringan adalah ketika menjadi MC pernikahan. Kan di situ audiensnya rata-rata adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak mungkin dong MC pernikahan ketika audiensnya bapak-bapak dan ibu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang banget ditemuin. Kalau sampai ditemuin, itu berarti MC-nya harus belajar lagi. Karena apa? Karena orang tua tuh
suker kalau bahasa Malang ya, apa ya, bising, nggak suka kebisingan. Orang tua tuh suka yang lembut, kerendah. Biasanya kan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Biasanya kan gitu ya, di pengajian kan gitu. Di pengajian meskipun ustadznya lebih muda dari kita, tapi kan kita menganggap beliau posisinya lebih tinggi dari kita. Jadi kita merendahkan suara. Di presentasi juga seperti itu. Kecuali presentasi lomba yang menuntut kamu untuk semangat, produkmu itu untuk anak muda gitu ya, itu beda lagi. Lalu, bagaimana menjadi public speaker selanjutnya? Tips dari Bapak Iza adalah construct your ideas. Banyak banget orang di luar sana yang masih apa ya, teknik public speakingku udah baik, ya udah sih, nggak usah nyiapin apa-apa, ya wis pokok ngomong. Kata-kata pokok ngomong ini adalah kata-kata yang sangat berbahaya karena kamu akan berakhir menjadi orang yang omong kosong gitu ya. Dan ini bahaya banget ketika orang percaya apa yang kamu omongin. Jadi benar-benar kamu harus menyusun belum kamu harus menyusun idemu sebaik mungkin. Apa sih yang kamu mau omongin step by step, point by point, baru kamu kembali. Lalu practice and practice. There is no other thing. There is no thing in this world will be perfect without practicing. Jadi latihan, latihan, latihan. Ada nggak sih orang di dunia ini tuh yang lahir gitu ya, dengan langsung dia tuh pintar bicara? Nggak ada sih, belum ketemu Mbak Faiza. Meskipun sosok-sosok seperti Mary Riana, Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, Insinyur Soekarno, itu pasti lahirnya juga nangis kayak kita, biasa aja. Belajar dari A, B, C, babi, bu, bebu, pasti beliau-beliau itu juga melalui proses latihan dan latihan. Lalu, involve your heart in it. Ini yang paling penting dan banyak public speaker itu lupakan. Sertakan hatimu di dalamnya. Karena apa? Karena ada quotes itu ya, kalau di Instagram wes anak senja di sini tuh, anak indie. Di situ ada quotes, sesuatu yang melibatkan hati di dalamnya itu akan sampai ke hati. Gitu teman-teman. Karena public speaking itu tidak hanya tentang berbicara dari mulut ke telinga pendengar, tapi berbicara dari hati ke hati. Aduh, Mbak Faiza pagi-pagi. Next. Itu ya teman-teman, beberapa tips bagaimana untuk memenangkan hati audiens melalui public speaking. Ini ada kata Pak Iza, a good public speaker comes from a good listener. Jadi aku setuju banget sama quotes ini, karena ini quoteku ya. Public speaker yang bagus, atau apa ya bahasa Indonesianya? Nanti anak bahasa Indonesia bantu ya. Public speaker yang bagus itu datang dari mereka yang merupakan pendengar yang baik pula. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan bicara yang baik, itu kebanyakan adalah mereka yang juga pendengar yang baik. Jadi, sebelum teman-teman memutuskan untuk menjadi public speaker yang baik, teman-teman harus menjadi public listener yang baik. Teman-teman ikut seminar semacam ini, teman-teman cari ilmu dimanapun itu, dan teman-teman serap dengan baik, sampai pada saatnya teman-teman siap untuk mendeliver atau menyampaikan ide teman-teman sendiri dengan ilmu-ilmu yang teman-teman dengarkan. Kalau ada nggak sih Mbak Faiza public speaker yang tidak sebagai a good public speaker tapi tidak good public listener ya apa ya? Orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai mendengar, ada banyak. Tapi jatuhnya orang itu jadi orang yang angkuh gitu ya. Ada kan kita, aduh arekku pinter ngomong sih, tapi nggak enak dikandani. Kalau bahasa Jawanya gitu. Sorry ya kalau ada orang-orang bukan anak Jawa di sini. Lanjut. Nah, ini yang Mbak Faiza sampaikan tadi. It's not about mouth to ears. Public speaking itu tidak hanya tentang mulut ke telinga, tapi hati ke hati. Next. Thank you. Jadi itu ya teman-teman dari Bapak Iza. Nggak banyak memang karena saya yakin teman-teman di sini itu adalah orang-orang hebat yang sebenarnya materi public speaking itu udah banyak banget ya. Di LDK, di mungkin dulu masa pengenalan awal kampus itu ada yang menyertakan public speaking, di fakultasnya banyak banget, dan Bapak Iza nggak mau membebani teman-teman dengan materi yang sama dan berulang. Jadi itu tadi adalah sharing ide-idenya Mbak Faiza pure, Mbak Faiza tidak kutip dari situs apapun, tapi itu benar-benar berdasarkan pengalaman Mbak Faiza, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sudah, Mbak Moderator. Saya serahkan lagi ya.
Wah, baik. Luar biasa sekali ya, teman-teman, pemaparan materi dari Mbak Faiza. Sepertinya Mbak Faiza ini peka ya, jadinya biasanya kan kalau seorang pendengar terlalu lama mendengarkan orang berbicara juga lama-lama bosan. Nah, jadinya Mbak Faiza merangkum pembahasannya dia dengan singkat, padat, jelas, tapi memang benar-benar sudah tercangkup semua seperti itu. Oke, kurang afdol rasanya kalau saya belum memberikan kesimpulan ya teman-teman. Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari apa yang saya dengar dari pemaparannya Mbak Faiza. Jadi menurut Mbak Faiza sendiri, apa sih public speaking itu? Nah, jadi menurut Mbak Faiza, public speaking adalah cara menghipnotis orang lain untuk mendengarkan ide yang kita utarakan. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan public speaking itu? Nah, ada dua. Yang pertama ada speaker, selanjutnya ada listener. Jadi public speaking bukan hanya speaker gitu, tapi juga ada listener. Lalu, how to be a good public speaker. Nah, bagaimana cara menjadi seorang public speaking yang baik? Kata Mbak Faiza, yang pertama itu kita harus know ourselves first. Setelah itu, kita know our goal, know our role juga, dan yang terakhir ada know our audience. Lalu ada construct your ideas, practice and practice, latihan dan latihan terus. Lalu ada involve your heart in it. Jadi kita harus memasukkan hati kita juga ketika kita sedang berbicara ke orang lain, seperti itu. Terus the advantage, keuntungan-keuntungan menjadi seorang public speaker itu, yang pertama itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi buat yang introvert, sangat disarankan ya untuk belajar public speaking supaya lama-lama bisa percaya diri untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, sarana menebar kebaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, memiliki pesona lebih di antara manusia-manusia lainnya yang tidak bisa public speaking. Oke, selanjutnya tadi ada sedikit closing statement dari mbaknya ya setelah pemaparan materi, yaitu ini ada quote, a good public speaker comes from a good listener. Jadi seorang public speaker yang baik itu berasal dari seorang pendengar yang baik pula. Oke, mungkin kurang lebih itu ya kesimpulan dari pemaparan Mbak Faiza. Selanjutnya, sebelum masuk ke challenge, kita buka tanya jawab dulu. Jadi buat teman-teman yang sudah mempersiapkan mungkin pertanyaannya dari awal, yang sudah kepo dari awal ya, dan juga mungkin setelah mendengar pemaparan Mbak Faiza, ada pertanyaan muncul. Jadi ya udah bisa langsung diketik di kolom komentar dengan format nama _ isi pertanyaan. Silahkan teman-teman. Kapan lagi nih kita bisa mendengarkan webinar bertemakan public speaking ya? Apalagi pematerinya Mbak Faiza. Ya, buat yang pengen nanya, dipersilahkan sekali. Hai guys, siapa nih yang mau nanya? Ayo. Kalau nggak ada, kayaknya dari saya nih. Ada pertanyaan. Boleh. Oke, terima kasih Mbak. Untuk mengawali ya, kali aja teman-teman belum ada ide, jadinya butuh waktu untuk berpikir. Oke, pertanyaan dari saya Mbak, gini, gimana sih cara menghilangkan stereotip di masyarakat ya? Jadinya, apalagi di kalangan kita, maksudnya yang sepantaran sama saya, itu banyak yang bilang, ih, saya nggak bisa public speaking, saya orangnya introvert, saya orangnya pendiam. Jadinya dengan sifatnya yang seperti itu, dia sudah gimana ya? Dia sudah pesimis duluan gitu, Mbak. Nggak bisa public speaking sama sekali. Dan jadinya itu alasan buat dia nggak mau belajar public speaking. Nah, apa nih solusi yang bisa kita kasih ke orang yang punya stereotip seperti ini? Itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Afi. Pertanyaannya menarik ya. Jadi emang biasanya kalau
seminar-seminar gini, itu harus dipancing dulu gitu ya para peserta. Aduh, aku bingung, aku nggak punya pertanyaan tapi disuruh tanya. Gitu. Bagus banget ini moderatornya mengawali. Jadi kasusnya kalau ada seorang introvert gitu ya, orang yang memiliki kepribadian tertutup, tidak seterbuka itu dengan orang-orang, tetapi juga ingin menjadi public speaker yang baik. Gimana nih Bapak Iza? Nah, ini adalah statement yang Bapak Iza sebenarnya sudah sampaikan, dan teman-teman mungkin nggak kerasa juga terhipnotis dari awal ya. Mungkin teman-teman sudah terhipnotis oleh sosok Mbak Faiza yang, oh Mbak Faiza itu mesti orangnya ekstrovert, pasti. Padahal Mbak Faiza itu orangnya introvert banget. Nah, teman-teman, masa sih? Nah, pertanyaan, masa sih? Berarti teman-teman, Mbak Faiza berarti sudah berhasil menghipnotis teman-teman dengan public speaking Mbak Faiza. Jadi, dengan adanya Mbak Faiza, menunjukkan bahwa orang introvert itu juga bisa memiliki public speaking yang baik. Asal, berarti kan kita melalui beberapa tahapan kan tadi ya. Yang pertama, know yourself. Nah, dari tahapan pertama ini berarti kamu udah tahu nih, kamu introvert. Oh iya, aku udah tahu nih, aku introvert. Tapi aku pengen jadi public speaker. Yang kedua, know your goal. Kenapa sih kok kamu pengen jadi public speaker, padahal kamu udah tahu kamu introvert? Nah, itu proses-proses itu harus dilewati. Terkait stigma masyarakat, terus pendapat teman-temanmu yang mungkin menjatuhkan kamu. Alah, kamu lo introvert, udah nggak usah mimpi deh jadi orang yang bisa berbicara dan dilihat banyak orang. Oh no, kamu bisa mematahkan itu semua dengan, ya itu tadi, kamu practicing, kamu ikut seminar-seminar, kamu mencoba ikut circle yang bisa mendukung keinginan kamu untuk menjadi public speaker yang baik. Yang paling penting itu tadi, mengetahui dirimu, kelebihanmu itu apa, kekuranganmu itu apa. Kalau Mbak Faiza ya, kekurangan Mbak Faiza ya introvert. Berarti harus ditutupi dengan public speaking yang menonjol, kayak untuk dinilai menarik lah oleh orang lain. Oh, Mbak Faiza ini menarik nih, public speaking-nya bagus, padahal dia introvert loh. Gitu ya. Wah, thank you Mbak, terima kasih. Oke, nah setelah dipancing nih, Akhirnya ya. dibom pertanyaan sepertinya Mbak Faiza. Yang Bener. pertama, ini dari Hernawati. Mbak, bagaimana sih tips memulai menjadi seorang public speaker selain menjadi seorang pendengar yang baik? Oh, jadi di luar dari konteks pendengar yang baik itu kayaknya Mbak. Tips lain. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak. Tips menjadi public speaker, kecuali menjadi pendengar yang baik. Banyak sih, banyak banget. Yang terpenting adalah kamu punya tujuan. Itu tips juga. Kamu punya tujuan yang kuat, atau kalau kamu nggak punya satu tujuan yang kuat, kamu punya tujuan yang banyak, kamu kumpulkan tujuan-tujuan kamu itu untuk menjadi public speaker. Karena ini nggak cuma public speaking ya, ke semua hal yang teman-teman bakalan jalani. Teman-teman cari deh sebanyak mungkin alasan atau sekuat mungkin alasan. Jadi ada dua pilihan ya. Kalian memiliki satu alasan yang sangat kuat atau banyak alasan yang tidak terlalu kuat tapi banyak. Yang itu tuh bisa memacu teman-teman untuk memulai untuk menjadi public speaker yang baik. Gitu. Karena kalau nggak dimulai ya nggak bisa. Jadi tipsnya yang mulai aja. Jangan tunda-tunda deh. Terima kasih. Tadi siapa yang tanya namanya? Hernawati, Mbak. Terima kasih, Herna. Semangat ya. Next. Ini dari Gaiska Tasya. Mbak Faiza, saya ingin bertanya, jika kita public speaking di acara yang mencakup semua umur, jika kita berbicara di suatu acara yang mencakup semua umur, apakah menggunakan nada tinggi atau rendah ya? Oh, Oke. Siapa tadi namanya? Deska ya? Iya. Oke, Deska. Aku melihat pertanyaan Deska ini sama persis dengan pertanyaanku tahun lalu ketika mengikuti seminar semacam ini juga, tapi offline ya. Ketika dikasih tahu kalau ada beberapa jenis audiens berdasarkan rentang umur, aku langsung tanya lah, kalau audiensnya banyak gimana ya? Misal aku nge-MC nih, ada anak-anak, ada orang tua, ada anak muda, itu gimana nge-MC-nya? Apakah nadaku harus naik turun kayak gitu, kayak nyanyi gitu ya? Gini, kalau kemarin itu Bapak Iza dijawab oleh materi ini, dan juga Bapak Iza juga merasakan sih, oh iya ternyata.
ketika menghadapi audiens yang majemuk atau dari banyak kalangan, itu kita harus tahu tujuan dari acara kita itu segmennya condong kemana, kayak gitu. Itu know your goal, know your role. Tujuan kamu di situ itu apa? Misal kamu pemateri ya, materinya tentang apa dulu nih? Materinya tentang anak muda, meskipun audiensmu orang-orang tua ya, kamu harus tetap menjiwai materi anak muda, kayak gitu. Ketika kamu nge-MC ya, ini acaranya siapa nih? Acaranya HMJ. Meskipun yang menghadiri itu para dosen, ya ketika kamu menyampaikan itu nadamu lebih condong ke anak muda, karena mayoritas audiensmu bakalan anak muda. Tapi ketika menyapa dosen ya nadanya rendah. Misal ketika sambutan, ketika menyampaikan kalau dosen ini mau sambutan atau yang terhormat kayak gitu itu nadanya rendah. Tapi ketika menyapa audiens yang muda-muda ya kembali tinggi. Itu adalah PR para public speaker memang ketika memiliki audiens yang majemuk. Dia harus pintar-pintar melihat suasana. Suasana itu atau acara itu tuh lebih condong kemana. Terima kasih, Deska. Gimana, Dek Geska? Oh, Geska ya? Ya, gimana? Apakah sudah terjawab? Pastinya sudah dong ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Vika Nurmala Putri. Kak, bagaimana cara kita sebagai pemula menumbuhkan rasa percaya diri? Oh, ini tentang rasa percaya diri ya. Untuk berbicara di depan umum. Oke. Siapa tadi yang tanya? Vika ya? Vika. Oke, bagaimana sih Kak Faiza cara menumbuhkan rasa percaya diri bagi kita para pemula? Kita nggak bisa nunggu orang lain, jadi ada beberapa hal yang menumbuhkan rasa percaya diri kita ya, yaitu pujian. Pujian ini bisa datang dari dua sumber, yang pertama dari kita sendiri, yang kedua dari orang lain. Itu langsung kerasa. Tapi kita sebagai pemula, pasti ada step by step ya, kita bakalan dipuji orang lain. Maksudnya kita tidak mungkin menunggu pujian dari orang lain untuk menjadi percaya diri. Teman-teman pasti rasain deh, kita nggak munafik ya, ketika kita dipuji orang lain, kita bakalan meningkat rasa percaya diri. Tuh, Mbak Faiza tuh, keren banget deh pokoknya ngomongnya. Wah, kita langsung, iya dong, keren banget. Berarti aku harus keren lagi, lebih keren lagi, lebih keren. Tapi ketika kamu belum dipuji, mungkin kamu belum di level itu atau pemula, ya yang bertugas meningkatkan rasa percaya diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu puji diri kamu sendiri gak apa-apa di depan kaca, atau kamu ngerekam video. Kalau Mbak Faiza dulu itu introvert yang narsis ya. Jadi Mbak Faiza itu introvert tapi narsis gitu loh. Bikin video-video sendiri, dievaluasi sendiri, dipuji-puji sendiri. Weh, gila, keren banget gue. Misal latihan presentasi di kelas ya, di video gitu, waduh gila Faizal keren banget, sumpah lo keren banget. Itu tuh bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian gitu. Misal kamu mau nge-MC gitu ya, Pak Faizal itu masih menerapkan ini, mau ngisi materi ya. Jujur, ini tadi Pak Faizal itu tergolong sangat mendadak membuat materi ini. Sebelumnya Pak Faizal udah dikasih tahu materi ini dari jauh-jauh hari, dan biasanya Pak Faizal ketika mengisi materi, mengirimkan materinya itu jauh, hamin seminggu. Tapi ini tadi hamin 10 menit itu masih arrange PPT gitu ya. Mbak Faiza itu tiba-tiba nervous, kayak nggak percaya diri langsung kan. Aduh, gimana nih? Biasanya tuh aku persiapan tuh lama menyampaikan materi. Ini tuh nggak persiapan sama sekali, aku jadi nggak percaya diri. Di situ yang bertugas. Terus Mbak Faiza sadar loh, kalau kamu nungguin orang lain buat nguatin kamu, ya kamu nggak percaya diri, tidak kunjung percaya diri. Jadi ya Mbak Faiza menguatkan diri sendiri. Gak apa-apa Mbak Iza, lo keren banget. Lo udah nyelesain nih materi dalam 10 menit, lo udah keren banget, sumpah. Coba yuk latihan, Mbak Faiza latihan sebentar aja. Latihannya cuma apa? Cuma salam. Latihan salam, baca-baca materi, didalamin lagi, latihan salam. Salam doang, lo keren banget Faiza, sumpah lo keren banget, lo keren banget. Itu deh. Juga mungkin circle ya, jauhi circle yang toksik. Sekarang kan banyak banget yang lagi hype banget itu kata-kata toksik, circle yang merusak kamu dengan menjatuhkan kamu itu jauhi. Temukan circle orang-orang yang benar-benar bisa mengapresiasi kamu apa adanya. Itu akan meningkatkan percaya diri kamu jauh, levelnya tinggi banget. Tuh. Wah, terima kasih Mbak. Keren sekali jawaban dari Mbak Faiza ya.
jelas sekali pastinya. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Cuman 3 pertanyaan ini saya rasa masih satu ini ya, masih Iya, satu bentuk apa-apa. pertanyaan gitu. Mungkin saya bisa bacakan satu aja ya untuk mewakili 2 lainnya. Bagaimana nih? Dari Maya Hilma ini, Kak. Mbak, bagaimana cara untuk meminimalisir demam panggung atau grogi atau ketidakpercayaan diri sama ya saat kita sedang menjadi seorang public speaker kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat bisa di-expect ketika Bapak Iza dimintain tolong untuk memilih untuk menyampaikan materi tentang public speaking. Pertanyaannya pasti kalau nggak tentang ketidakpercaya dirian, yang kedua kenervesan gitu ya. Berbicara mengenai ngomongin tentang nervous dan juga grogi ketika berbicara di depan audiens yang banyak. Sebenarnya nervous dan grogi ini adalah 2 hal yang kamu nggak harus hilangkan. Kan banyak ya, mungkin teman-teman ikut seminar-seminar cara menghilangkan grogi dan nervous gitu ya. Kalau Mbak Faiza pribadi, 2 hal ini tuh nggak harus dihilangkan teman-teman. Karena dengan 2 hal ini, kalian tuh bakalan memiliki sensasi yang luar biasa ketika kamu menyelesaikan misimu sebagai public speaker. Justru kamu harus bingung kalau kamu nggak grogi. Mbak Faiza itu selalu bingung kalau nggak grogi. Sumpah ya, kalau Mbak Faiza kan punya teman namanya Arda ya. Sumpah ya, Arda, aku tuh kok nggak grogi ya? Bahaya nih, bahaya. Aku harus grogi dulu, harus grogi dulu. Karena dengan kamu grogi, kamu akan hati-hati. Kamu akan fokus, kamu akan mencoba fokus ke sesuatu yang akan kamu sampaikan. Kalau kamu nggak grogi, kamu terlalu santai. Kamu jadi terkesan menggampangkan audiens, menggampangkan, pokoknya gampangin segalanya lah. Nah, mungkin daripada dihilangkan, kedua hal ini bisa diminimalisir. Minimalisir dengan apa? Yaitu tadi, tips-tips yang Mbak Faiza udah bagikan tadi, ketika kamu sudah mengetahui kelebihanmu, kekuranganmu, tujuanmu, peranmu, terus audiensmu, terus teknik public speaking yang baik, kamu udah mempersiapkan idemu matang-matang, construct your ideas tadi, kamu bakalan ada rasa percaya diri di situ. Biasanya orang yang nggak percaya diri, ini beda ya sama nervous. Biasanya orang yang nggak percaya diri itu adalah orang yang nggak prepare. Kayak gitu kan, aduh, aku belum prepare nih, kayak Mbak Faiza tadi pagi kan, aduh, aku nggak prepare banget nih, gimana nih, gimana nih, gimana nih. Jadi nggak usah dihilangin, nggak apa-apa teman-teman, grogi sama nervous itu, tapi diminimalisir aja. Dengan cara apa ya, orang-orang beda-beda sih. Kalau Mbak Faiza belajar atau dengar dari para public speaker yang udah handal gitu ya, ada yang sampai push up dulu, ada yang makan, ada yang ngomong sama diri sendiri dulu, ada yang telepon pacarnya dulu, banyak hal yang bisa teman-teman gunakan, dan teman-teman harus menemukan itu. Teman-teman nggak bakalan menemukan itu dari Mbak Faiza, karena Mbak Faiza dan teman-teman adalah orang-orang yang berbeda, dan setiap orang memiliki caranya sendiri untuk meminimalisir groginya sendiri-sendiri. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Faiza. Ya benar banget, saya setuju sih Mbak. Banyak yang ini apa namanya, kalau seminar-seminar seperti ini pastinya nggak lepas dari pertanyaan itu kan Mbak ya. Saya pribadi juga setuju karena rasa grogi terus demam panggung itu alami kan ya Mbak, dan nggak bisa dihindari. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Silakan, masih ada waktu kok untuk bertanya. Ayo. Dari Dek Carisa Nanda. Kalau seminar lain bayar loh. Dari Lukman Hakim. Sama-sama bayar. Silakan. Yang mau tanya nih, oke. Yang cowok nggak ada kah? Aku pengen dong dengar suara pesertanya langsung gitu yang tanya. Siapa nih yang berani? Iya, benar-benar. Ayo, langsung tanya, juga boleh. Langsung aktifkan mic, nggak apa-apa. Langsung berbicara ya. Ayo. Baik, kalau nggak ada mungkin ya kita akhiri sesi tanya jawabnya ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya.
Dan mungkin kalau memang ada pertanyaannya nanti, mungkin bisa menghubungi Mbak Faiza langsung kali ya Mbak ya? Bisa banget, bisa banget. Oke. Nanti langsung aja ke Instagram aja ya, promo. Ya benar-benar. Oke, sekarang kita seru-seruan aja kali ya Mbak ya? Boleh. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya Mbak Faiza tadi minta aku untuk ngadain sesi challenge. Jadi di sesi ini teman-teman diminta semua yang punya rasa kepercayaan diri untuk berbicara nanti untuk mendeskripsikan dirinya dalam 3 kata. Jadi misal aku contohkan ya, aku itu cantik, terus mungkin ekstrovert, terus apa sih, mageran, mungkin kayak gitu. Terus teman-teman yang lain juga boleh 3 kata kayak gitu yang mewakilkan diri teman-teman. Yuk, ini di chat atau di langsung aja Mbak? Langsung dong. Ini Ya, secara nggak langsung menantang teman-teman untuk melawan segala rasa takut. Kenapa sih takut sama manusia? Orang kita ini sama-sama manusia gitu ya. Udah teman-teman lakukan aja rasa takut, rasa mager mungkin ya. Aduh, males banget sih ngapain sih Bapak Iza, sumpah ngapain. Karena kalian kalau nggak disediakan wadah seperti ini, kalian bakalan terus-menerus menunda. Nah, ini udah disediakan wadah nih sama panitia, sama Bapak Iza juga, buat kalian ngomong 3 kalimat aja yang menyampaikan, mendeskripsikan diri kalian. Misal nih, sembari nunggu teman-teman ya, mungkin tulis-tulis. Perkenalkan, nama saya Faiza, saya seorang aktivis, saya seorang introvert, tapi suka public speaking, juga narsis. Terima kasih, kayak gitu. Mohon maaf, off cam ada kendala sinyal, Kak. Gak apa-apa. Ayo, teman-teman. ya. Seriusan nggak ada. Nanti tak suruh panitia pokoknya kalau nggak. Jangan-jangan minta ditunjuk ya Mbak ya? Boleh banget. Semuanya harus dipaksa memang awalnya. Oke. Ayo, sebelumnya nggak ada yang mengawali. Keren loh sebagai seorang yang berani untuk mengawali. Oke, kalau nggak ada, aku tunjuk aja. Waduh, ini udah deg-deg nih. Aduh, jangan aku. Siapa ya? Kayaknya yang cowok deh. Boleh, aku mau denger yang cowok dong. Tadi yang bener. tanya juga cewek-cewek. Iya. Yang cowok ini ada Muhammad Arif Nur Hidayat. Ya, yuk. Boleh on Halo, mic-nya. Arif. Mana nih? Halo Kak, suaranya terdengar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Arif Nur Hidayatullah. Saya merupakan orang yang introvert, mageran, suka makan tapi gak besar. Sama-sama. Pede banget. Saya mager, saya suka makan tapi nggak besar-besar. Keren banget, Arif. Terima kasih ya, Arif. Terima kasih. Mungkin saya juga kayak Arif sih ya. Cuma bedanya saya suka makan dan cepat gendut. Ya. Oke. Berapa orang lagi, Mbak? 2 orang lagi kah? Terserah panitia. Oke. Siapa lagi nih? Aku pengen tahu. Yang kedua ini ya, sampaikan secara se-confident mungkin, se-impressive mungkin. Mungkin ini sarana kalian buat dilirik orang. Siapa tahu para panitia melirik kalian buat jadi MC webinar next ya. Mantap. Yuk. Mungkin aku pengen tahu nih dari Nova Yunita. Ya, Nova Yun. Halo Nova. Hai Kak. Kalau menurut saya, sebelumnya saya ingin perkenalan diri dulu. Nama saya Nita Anggraini. Halo. Menurut saya, diri saya itu unik. Terus mageran,
tapi kadang-kadang itu rajin-rajin sendiri gitu. Terus yang kedua, sama kayak temen yang tadi suka makan tapi nggak bisa gendut. Oke, Nova. Terima kasih, Nova. Ya, sama-sama. Terima kasih. Beruntung banget ya teman-teman yang suka makan tapi nggak bisa gendut. Oke. Sekarang kalau tadi sudah cewek ya, mungkin kita ke cowok lagi. Yang cowok pasti deg-degan nih. Kayaknya Lukman Hakim deh, Mbak. Boleh. Saya ya. Ya. Aduh, senyumnya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ya, Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Mau memandang saya sebagai orang yang religius, tapi sebenarnya enggak juga sih. Terus juga kalau ngomong kayak ustadz gitu, tapi ya enggak juga sebenarnya. Terus juga ya mageran tapi rajin dikit lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, oke. Tuh kan, Lukman Hakim kalau dipanggil dia bisa mendeskripsikan dirinya dengan baik sekali ya, Mbak. Oke, kayaknya 2 lagi deh, biar 5 ya. Ya, seru nih. Oke, kayaknya butuh nggak ditunjuk, kali aja ada yang mau jadi freelancer untuk langsung mengungkapkan ya. Ayo, relawan yuk. Relawan yuk, siapa yuk? Siapa nih? Berani nih. Yang cewek-cewek mungkin Dilirik. nanti Yang pastinya asal ada, dilirik. iya nih, pastinya ada feedback nih dari Mbak Faiza. Ya dong. Mungkin ada yang mau curhat, tapi dengan public speaking yang baik ya, guys. Tertekan. Kita di sini santai-santai aja ya, Mbak ya. Santai banget, santai banget. Faiza itu adalah kakak kalian, teman-teman. Adik-adik ya. Oke. Wah, tidak kunjung ada suara sepertinya. Oke, saya akan menunjuk lagi. Sekarang dari kaum ciwi-ciwi. Kayaknya yang nggak aktifin kamera deh nih sekarang. Kira-kira dengerin nggak sih ya dari tadi Mbak Faiza menyampaikan materinya luar biasa. Oke, mungkin. Nah, ini langsung pada nyalain kamera dong. Oke. Itu ya, berarti dipancingnya. Ya. Iya. Mungkin dari Mbak Siti Umatul nih. Halo Mbak Siti Umatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Siti. Wah, orangnya hilang ya? Maaf Kak, tadi sinyalnya itu nggak stabil. Iya, nggak apa-apa. Emang salahnya sinyal itu mah. Kenalkan, saya Mustafa. Itu orangnya, padahal kalau saya tidak tahu ininya gimana. Terus saya itu orangnya sebenarnya tapi nggak banget. Kayak gitu. Oke. Udah. Sepertinya Mbak Siti ini Mbak ke apa ya? Sinyalnya kurang mendukung ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Siti. Satu orang lagi. Siapa ya? Aku mau lihat wajah-wajah mereka deh. Kayaknya wajah-wajah yang pengen ngomong itu kelihatan gak sih Mbak? Iya dong. Oke. Dari cewek lagi boleh nih. Kayaknya Altira Khairun deh. Ya, Kak Altira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Atira Khoirunisa Aji dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Menurut saya, yang pertama saya itu kalau kuliah gitu ya, perfeksionis. Jadi setiap ada laporan, itu kalau ada typo satu aja pasti, meskipun itu udah dikirim, saya akan membenahi lagi. Terus pemalu. Terus yang terakhir itu ada, saya suka hitung-hitungan. Udah? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wah, keren nih anak teknik ya. Biasanya stigma masyarakat akan cewek teknik itu keren ya, Mbak. Metal. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sudah 5 orang ya. Nah, sekarang waktunya Mbak Faiza memberikan feedback buat teman-teman sekalian. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi ikutan challenge mendeskripsikan diri kalian dengan 3 kalimat gitu ya. Sebenarnya challenge ini tuh gampang-gampang susah. Gampang untuk mereka yang sudah mengenali dirinya, bakalan susah banget sama mereka yang belum kenal sama dia itu sebenarnya siapa. Nah, makanya Bapak Iza sangat mengapresiasi teman-teman yang dengan mudah mendeskripsikan diri kalian dengan 3 kalimat sederhana. Kalian tidak menutupi kekurangan kalian, kalian bangga dengan kelebihan kalian, itu udah keren banget. Nah, karena tema kita pada webinar kali ini adalah Dare to Speak, Dare to be Confident, ini adalah salah satu cara Bapak Iza ngelihat sebenarnya dari materi yang Bapak Iza kasih ke teman-teman, kalian tuh udah menyerap dengan baik nggak sih? Kalian itu udah dapat nggak sih energi confident dari Bapak Iza? Oh, ternyata udah nih, beberapa udah dapat dan alhamdulillah. Beberapa sudah menerapkan tema kita. Mereka berani untuk berbicara, mereka berani untuk menantang diri mereka untuk menjadi percaya diri. Kalau untuk feedback dari Bapak Iza untuk teman-teman yang tadi sudah menyampaikan, udah keren banget. Mungkin nanti ya ini tips aja. Tapi Bapak Iza bukan expert. Dari seseorang yang sebagai listener di sini. Ketika teman-teman di masa pandemi kayak gini kan pasti public speaking-nya kebanyakan dilakukan secara daring ya, kayak Zoom kayak gini. Nah, ketika kalian menyampaikan ide kalian, pastikan kalian itu melihat ke audiens kalian, meskipun tidak secara langsung ya. Kan tadi masih Mbak Faiza temuin, ada yang masih nunduk, ada yang masih malu. Emang pemalu sih orangnya, ada yang malu, ada yang lihat sana, lihat sini, kayak gitu kan. Itu secara otomatis akan mempengaruhi audiens kalian, teman-teman. Ini tips juga buat kalian yang mungkin di kelasnya kalian. Nah, hari ini tuh mau memperkenalkan dirinya, tapi kok matanya kemana-mana. Aku kayak nggak diajak ngomong. Sudahlah daring, terus matanya kemana-mana, terus tambah tidak tertarik gitu ya audiens. Kedua, intonasi. Nah, teman-teman ingat lagi. Tadi kan Bapak Iza udah know yourself nih, udah know your goal. Kamu udah tahu dirimu seperti apa, kamu udah tahu tujuanmu untuk memperkenalkan dirimu, kamu harus tahu audiensmu ini adalah teman-temanmu yang adalah remaja, yang suka intonasi yang menarik dengan nada agak tinggi gitu ya. Kamu harus perhatikan intonasimu. Tadi ada yang Pak Ustadz tuh, itu udah menarik sebenarnya. Dia udah punya ciri khas di situ. Dia memperkenalkan dirinya, membranding dirinya sebagai orang yang dianggap kayak Pak Ustadz nadanya, tapi sebenarnya nggak juga sih. Kayak gitu kayak, wih apa nih? Gitu. Orang bakalan tertarik sama orang. Yang penting lebih percaya diri, teman-teman. Lebih percaya diri aja. Bahkan kalau online gini malah lebih gampang. Kamu nggak ketemu langsung sama audiensmu. Tapi justru lebih susah, karena kamu harus menarik perhatian audiensmu secara lebih. Udah, itu aja. Selebihnya udah keren banget. Aku tunggu yang lain untuk memiliki keberanian seperti teman-teman tadi. Mungkin yang lain lagi mager kali ya. Sudah, Kakak. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Faiza. Mungkin itu juga ya pemaparan terakhir dari Mbak Faiza pada pagi hari ini, yaitu memberikan feedback ke teman-teman buat yang tadi sudah mendeskripsikan dirinya maupun yang belum. Jadi diharapkan dari apa yang Mbak Faiza sampaikan, mulai sekarang teman-teman mungkin bisa lebih mengenal diri teman-teman sendiri, supaya saya itu bagaimana apa sih orangnya, kayak gimana sih orangnya, kayak gitu ya.
Jadi jangan mau ngenalin, jangan mau kepoin doi aja gitu. Kepoin diri sendiri dulu. Benar, oke. Ya, dengan berakhirnya pemaparan dari Mbak Faiza juga, mungkin berakhir pula ya acara webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Mbak Faiza, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Oke, mungkin ada closing statement sedikit, Mbak? Atau bagaimana? Closing statement ya. Sebelum meninggalkan ruangan. Oke. Zoom. Karena hari ini tema besar kita adalah speak, dare to be confident. Aku harap teman-teman semuanya di sini meskipun di masa pandemi seperti ini tetap memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri kalau kalian itu benar-benar worth it untuk dihargai orang lain. Dan salah satu cara yang bisa kalian lakukan, ini bukan niat utamanya, salah satu keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika kalian memiliki public speaking yang baik adalah dihargai lebih oleh orang lain, dianggap lebih menarik oleh orang lain. Tapi teman-teman harus ingat lagi, kata Mbak Faiza tadi, bahwa public speaking tidak hanya tentang bagaimana seorang public speaker dari mulutnya, ini tidak tentang dari mulut ke telinga, tapi public speaking itu tentang hati ke hati. Jadi yang teman-teman sampaikan, usahakan dari hati teman-teman, sehingga itu bisa sampai ke hati para audiens teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap sukses, sehat terus, patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu secara luring karena eman banget asrama tuh biasanya tuh rame banget kalau seminar tuh bisa ketemu sama teman-teman secara offline gitu kan. Tapi ini karena keadaan kita ketemunya daring, tapi aku tetap seneng banget sama teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Faiza, @faiza24434. Tidak promo ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau curhat, biasanya kan kalau banyak orang gini malu. Biasanya teman-teman tuh ada yang curhat, terus pingin tahu lebih gitu ya tentang public speaking, boleh tanya ke Faiza. Udah gitu aja ya kakak, terima kasih ya panitia. Maaf juga materinya mendadak ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, kita sama-sama mengucapkan salam buat Mbak Faiza ini. Ya, semoga kita lain kali bisa ketemu lagi Mbak ya. Amin, amin. Ya, Tapi ini boleh, ini nggak sih request foto dulu gitu? Oh gitu, oke. Boleh banget dong Mbak. Yuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam ya. Biar nggak sepi nih, nanti di dokumentasi cuma nama aja kayaknya kurang gagah. Nanti aku upload di IG-ku loh. Nah, wah. Kapan lagi bisa nongol di feed IG-nya Mbak Faiza? Nanti dari panitia minta tolong ya yang screenshot ya. Mbak Faiza pakai HP. Oke. Kita rapiin dulu coba. Ayo teman-teman yang belum cam, tampilkan wajah-wajah terbaik teman-teman semuanya. Sepercaya mungkin. Ada Kak? Oke. Ada suara yang kurang ini ya. Oke, ya. Kita langsung aja ya. Ayo bergaya semuanya, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, mungkin ke slide yang kedua nih, tapi nggak ada Mbak Faiza ini. Nggak apa-apa, ayo. Yang slide 2 malah lebih rame justru ya Mbak ya. Oke. 1, 2, 3. Slide 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih banyak Mbak Faiza. Terima kasih semuanya. Sukses ya semuanya. Sehat terus. Faiza, izin live ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay, alhamdulillah sudah selesai. Silakan teman-teman isi presensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan Zoom-nya. Jangan lupa ini ya, jangan lupa screenshot sebagai bukti presensi. Yang sudah presensi bisa out. Kalau mau ngobrol sama saya tetap masih bisa di Zoom sih. Mau ngobrol, Kak? Siapa tuh? Hei, Sabil. Kak, minta IG, Kak. Kenapa? Instagram kakaknya apa, Kak? Ada yang kepo sih. Hei, ayo kita ini saling follow-followan ya nanti ya. Follow Instagram aku @saniavi, TSANIAAVI, tulisannya gitu. Minta tolong kirim ulang linknya. Minta tolong kirim ulang linknya nih Mbak D. Semoga teman-teman semua pada nyimak ya tadi ya. Karena rugi banget sih kalau nggak nyimak dengan baik.